Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan mabit walaupun secara jarak jauh pada tanggal 23 sampai 24 Oktober 2020. Tema mabit kali ini yaitu Collaboration Against Drugs, berkolaborasi melawan narkoba. Mau tahu acaranya kayak gimana? Silahkan ikuti agenda mabit kali ini dengan baik. Mari kita buka mabit kali ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik anak-anakku, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan mabit kembali dalam mabit 3 ya di tahun ajaran 2020-2021. Ya, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum Ibu menyampaikan materi, mari kita simak baik-baik video dari BNN Cianjur. Materi penyuluhan, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di lingkungan pendidikan Kabupaten Cianjur. Tahukah kamu apa itu BNN? BNN adalah Badan Narkotika Nasional mulai dari BNN Kabupaten atau Kota, BNN Provinsi, BNN Republik Indonesia, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokok BNN meliputi 4 bidang: pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Crime isu di Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2021, narkoba, terorisme, korupsi, hoax, dan COVID-19. Kasus narkoba berbeda dengan kasus kejahatan lainnya, karena narkoba bisa menjerat semua kalangan, mulai dari kelompok usia, kelompok pekerjaan, jenis kelamin, dan status sosial. Data keterlibatan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Cianjur tahun 2019, 780 orang dari 32 kecamatan dan 360 desa dan kelurahan, dengan proses hukum 99 kasus dan 108 orang, rehabilitasi 601 orang, dan tidak lapor 71 orang. 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bahaya dan strategi pencegahannya. Indonesia ini dicap sebagai sekarang Indonesia darurat narkoba. Artinya apa? Negara kita terus mengalami kenaikan jumlah pengguna narkoba. Sehingga telah dicanangkan Rapat Koordinasi Nasional bahwa rencananya tahun 2045 Rakornas Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Yaitu geografis yang terbuka menyebabkan narkoba mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Lalu, demografis yang sangat besar. Mohon maaf ya, itu seharusnya 260 juta jiwa menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. Peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar kepada orang dewasa, remaja, melainkan juga kepada anak-anak. Minimnya fasilitas dan akses stabilitas layanan rehabilitasi pecandu narkoba. Kemudian, stigma terhadap penyalahgunaan narkoba sehingga takut melarikan diri. Nah, sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jerak kepada penjahat narkoba. Kemudian modus operandi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang. Lapas yang memang yang sangat disayangkan di sini yaitu penjara-penjara atau lebih ini ya belum memberikan peraturan yang ketat. Dan kerugian akibat penyalahgunaan narkoba sekitar 63,1 triliun rupiah. Klasifikasi penyalahgunaan narkoba itu digolongkan menjadi 4. Ya, ada yang coba-coba pakai. Yang coba-coba pakai ini setelah diriset yaitu jumlahnya kurang lebih 979.000 jiwa orang. Nah, bagi pecandu suntik jumlahnya 33.000 jiwa.
yang teratur pakai jumlahnya 776.000 jiwa, dan pecandu non-suntik ini jumlahnya paling banyak mencapai 1,519 juta jiwa. Penyalahgunaan narkoba berdasarkan pengelompokan di sini sekitaran pekerja. Nah, bandingkan pekerja dengan populasi umum. Di sini ada pekerja 59%, pelajar 24%, populasi umum 17%. Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya, di mana narkoba ini adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, di mana psikologis seseorang ini bisa melalui pikiran, perasaan, atau juga perilaku. Nah, serta kita harus tahu yang namanya narkoba tentunya menimbulkan efek ketergantungan atau kecanduan, begitu secara fisik maupun secara psikologis. Narkotika, zat atau obat yang berasal dari tanaman, ya, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, ya, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika, zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif lainnya, bahan atau zat lain selain narkotika dan psikotropika dapat juga mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan. Ya, di sini minuman alkohol, ya, lem, nikotin. Ini anak-anak jenis narkoba yang paling banyak digunakan dan tentunya sering beredar di berita-berita, ya. Ada ganja, syabu, ekstasi. Nah, ini heroin, contoh narkoba, ada kokain, ada sabu yang butiran-butiran sabu seperti ini, ganja dan ekstasi. Misalkan jenisnya dibagi menjadi beberapa. Ada stimulan, depresan, dan halusinogen. Stimulan itu berarti stimulasi, ya, merangsang. Nah, contohnya adalah amfetamin, metamfetamin. Istilah gaulnya kita sebut dengan istilah syabu atau kristal juga. Efeknya untuk stimulan itu sendiri tentunya mengganggu sistem saraf, termasuk bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung. Ini proses terbentuknya ketergantungan narkoba. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Nah, penyebabnya itu bisa dari diri sendiri, bisa dari faktor keluarga, bisa dari faktor kelompok atau sindikat, atau juga dari lingkungan. Apa yang harus kita lakukan bila kerabat tetangga penyalahgunaan narkoba? Ya, laporkan terutama kepada orang tua kalian di rumah. Upaya pencegahannya tentunya membiasakan diri berpola hidup sehat. Dalil tentang haramnya narkoba, bahwasanya MUI pun atau Majelis Ulama Indonesia pun mengeluarkan fatwa, ya, fatwa ketepatan pada tanggal 10 Februari tahun 1976. Nah, jauh-jauh hari sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya itu MUI Majelis Ulama Indonesia sudah menyampaikan fatwa bahwasanya narkoba itu hukumnya haram, ya, yang berpada dalam Al-Quran, ya, Surah Al-A'raf ayat 157, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, ya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharapkan yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tulqu biaidinikum ila tahkah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Kemudian di surat An-Nisa juga ada kurang lebihnya seperti ini, artinya dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, ya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun pada 1, 2, 3. Boleh Pak bajunya. Senja itu dijual Mbak? Oh iya Bu, dijual. Masih bagus nih ya? Masih bagus, boleh dicoba kok Bu ya. Berapa harganya Mbak? 200 Bu. Nggak kurang nih. Udah harga pas itu. Oke deh, saya ambil ya. Angga, mau kemana?
Enggak. Sadarlah. Bu. Angga masuk rumah sakit. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita remuk. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kitalah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Pak, Bu, ikut aku makan yuk. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka, dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kitalah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Coba kalian hadirkan suasana yang khusyuk, suasana yang bisa berdoa dan merenungi diri ya. Apa yang telah kita perbuat, apakah nanti ketika ajalnya kita tiba, apakah kita bisa seperti mereka ya, yang diwafatkan ketika keadaannya baik dan husnul khotimah. Anak-anak silahkan. Ibu minta pejamkan matanya kembali. Yuk, kita tundukkan kepala kita. Ya, kita minta sama Allah bahwa ya Allah, aku ingin diwafatkan. Dan ketika aku bertemu dengan ajalku, aku ingin Engkau meridhoi untuk diriku masuk ke surga. Anak-anakku, kita lupakan sejenak ya urusan duniawi, tentang betapa hebatnya kalian, tentang betapa hebatnya kepintaran kalian, atau tentang kesombongan, dan tentang segala yang kita miliki saat ini. Astagfirullahaladzim. 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 Anak-anak, ya, ternyata ajal itu begitu dekat dengan kita, satu jengkal pun tidak ya. Kapan saja kita bisa berpulang kepada pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau bertanya dulu nih, kalau gitu sebelum sesi foto Ibu mau nanya dulu. Azka, boleh dinyalakan mikrofonnya. Nah, Azka, bagaimana setelah muhasabah hari ini? Apa yang Azka rasakan? Rasanya jadi kayak menyadari semua kesalahan diri sendiri. Terus? Sama rasanya kayak lebih dekat aja gitu. Ada rasa menyesal nggak? Oh, kemarin aku habis ngebentak orang tua nih, atau oh aku kemarin habis melakukan dosa nih. Ada nggak rasa penyesalannya? Rasa penyesalan pasti selalu ada di dalam sebuah kehidupan. Dwina kenapa nangis sayang? Apa? Kenapa sedih? Malu. Terharu. Dwina takut gak kalau suatu saat nanti tiba-tiba meninggal? Tahu kapan? Takut gak? Ya. Iya.
tidak banyak juga yang Ibu bisa sampaikan sebenarnya. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan tidak perlu membuat kalian sedih atau menangis sih sebenarnya, tapi bisa sampai ke hati kalian, dijadikan pelajaran dan diambil hikmahnya dan diingat ya, muhasabah ini hanya sebagai pengingat. Jadi jangan hanya dikerjakan, hanya mengikuti tanpa dimasukkan ke dalam hati gitu. Mungkin itu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara Mabit pada tanggal 23 dan 24 Oktober telah selesai dilaksanakan dengan baik. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi. Semoga agenda-agenda pada Mabit kali ini dapat bermanfaat. Ingat, jauhi narkoba, sayangi dirimu, orang tua, dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.